Halo, selamat sore. Selamat berjumpa dengan saya. Ini hal ada yang menarik di pengamatan di gold ya. Ini seperti ini. Apa ini menarik? Jadi adalah bahwa kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ini, maka dia mempunyai perilaku yang khas ya. Di sini perhatikan bahwa ini disebut sebagai perilaku kanal ya. Jadi kalau kita gunakan kanal paralel seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ya. Pergerakan harga itu naik turun ya. Seperti ini. Dia berbolak-balik. Artinya bahwa ini memang merupakan area, kalau di elite web modern disebut sebagai area segmen genap ya. Ini segmen genap. Yang pertanyaannya adalah pertanyaan yang menarik, apakah ini dari sini katakanlah persis seperti perilaku di sini setelah ini adalah naik, atau setelah ini turun. Nah, kalau perilaku itu kita prediksikan naik, itu karena melihat perilaku yang sebelum-sebelumnya ya. Seperti ini ya, di sini. Perilaku di sini mengikuti hampir sama seperti ini. Sempat naik ya, di sini terutama yang di sini ini adalah balik lagi naik. Ya. Yang di sini katakanlah mempunyai perilaku yang di sini akan mendekati perilaku ini, tapi memang untuk daerah yang lebih naik lagi. Atau boleh dikatakan bahwa di segmen kanal yang saat ini terjadi, buyer ini lebih dominan, lebih kuat dibandingkan seller. Sehingga harga bottomnya ya berturut-turut bergerak naik terus ya di sini. Di sini pun naik. Begitupun di harga topnya pun juga. Nih, seller memang berusaha untuk menekan harga ya setiap mencapai puncak, tapi tetap saja ya naik. Itulah kenapa mungkin di sini prediksinya ini alasannya untuk naik. Ya, mungkin banyak orang akan, apalagi melihat seperti ini merupakan sebuah garis lagi ya, karena paralel baru seperti ini. Nah, itu adalah alasan kenapa skenario naik. Ya, bisa alasannya skenario naik. Sedangkan kalau di sini hal-hal lihat dari sini saja, maka untuk menyatakan ini naik lagi adalah untuk menyatakan ada hal lagi lain bahwa ini adalah turun, yaitu dengan melihat bahwa Anda perhatikan bahwa penurunan harga di sini ini ya berbeda dengan frame sebelumnya. Bangunannya beda. Kalau di sini seperti ini adalah bangunannya, ini pola 3 kalau di elite web modern ya. Ini pun sama pola 3 ya. Tetapi kalau di sini ini sangat kental, sellernya demikian cukup kuatnya sehingga dia bergerak hanya seperti ini ya. Bahkan kalau kita perhatikan, jadi inilah alasan kenapa ini bahwa ini bisa menjadi sebuah pertimbangan bahwa harga ini adalah setelahnya turun. Kenapa ini? Karena ini kalau kita perhatikan ya. Nah, ini seperti ini. Ini saat ini, nah seperti ini. Jadi kalau mempertimbangkan segmen dari sini sampai ke bawah sampai sekarang, ini adalah dominannya akan terbangun sebagai pola 5 seperti ini. Nah, kalau betul benar-benar setelah ini adalah membangun pola 5, maka ini cenderung lebih besar bahwa ini adalah merupakan bagian untuk melanjutkan turun. Memang nanti dikorektif di sini tapi lebih besar, setelah itu adalah turun. Ya. Atau bangunan ini adalah memang bangunan awal untuk segmen yang lebih besar.
Ya, jadi kalau lihat dari sini, jadi kemungkinan naik turunnya adalah seperti tadi. Kalau melihat segmen ini maka dia akan naik. Kalau berdasarkan pertanyaan. Artinya apa? Kita berbicara juga bahwa untuk mengamati sebuah market, untuk prediksi ya, Anda yang bisa lakukan memang membuat berbagai skenario ya. Kalau untungnya kalau di elite web modern, skenario-skenario tadi itu memungkinkan untuk kita jelaskan ya. Seperti ini, kalau dia memang ternyata setelah ini akan terjadi betul-betul terjadi impuls ya di sini, maka kemungkinan besar ini akan membangun sebuah awal atau ciri dari menjadi bearish ya. Seperti ini. Tapi ya tadi, saya bilang tadi kalau untuk yang skenario naik pun juga ini memungkinkan. Apalagi kalau lihat di sini, ini fungsi korektif di sini. Fungsi korektif itu jangan salah, bisa menjadi sebuah katakanlah continue sehingga seperti membangun pola 5 ini ya. Atau dia menjadi sebuah bangunan yang namanya sebagai pola reversal sehingga dari sini ya. Setelah ini misalnya begitu. Ya. Untuk membangun sama kembali lagi kanal paralel lagi berikutnya. Kemudian kalau untuk menghitungnya, untuk lebih situasinya bagaimana untuk melihat, karena ini kalau lihat ini untuk jangka panjangnya seperti apa situasinya. Kita lihat ya agak menengahnya, jadi kita lihat di daily-nya saja. Nah, kalau di daily, nah seperti ini. Nah kalau di daily, ini saya gambarkan menggunakan bar ya, biar lebih terlihat ya. Kalau di daily ini seperti ini ya. Jadi posisinya sekarang ada di posisi masih kekuatan naik, walaupun ini ya udah mulai berkurang momentumnya ya seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kalau lihat dari sini maka kita perhatikan bahwa ya kalau kita lihat ya ini, maka di sini ini adalah sini sampai sini zigzag ya. Ini sampai sini zigzag. Kemudian dari zigzag ini kalau kita perhatikan ini bangunannya seperti ini. Gunakan ini saja. Ya, kalau kita lihat dari sini ini gini. Begitu ya. Ya. Ini kalau kita lihat kayak keluarkan, nah ini adalah tipikal sebuah triangle ya. Ya, triangle, dan triangle ini dia berfungsi sebagai yang kalau di elite web modern ini dikatakan sebagai ya, triangle. Nah, ini kalau saya gambarkan, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E ya. Seperti itu ya. Nah, perilaku ini 1 2 B C D ini dikatakan sebagai yang dikatakan sebagai gelombang X. Ya. Membangun sebuah X, yaitu X itu adalah sebuah gelombang yang menghubungkan antar dua segmen korektif atau pola 3. Ini pola 3 yang pertama adalah ini, segmen pola 3 pertama adalah ABC. Kemudian ini adalah segmen berikutnya. Pola berikutnya 1 2 3 4. Ini baru 4, maka di sini ini dan 4-nya ini kalau kita perhatikan ini artinya bahwa ini sebuah triangle di sini adalah triangle dari X. Jadi ini subnya kalau ini. Tapi kalau yang ini adalah merupakan bagian dari, karena tidak ada yang namanya triangle itu bergabung dengan diakhiri dengan triangle, tidak akan ada. Jadi triangle di sini ini kesininya adalah ini segmen dengan yang ABC ini adalah sejajar. Jadi karena sudah ada seperti itu, saya bisa melihatnya adalah seperti ini. Polanya adalah pola ini sama ABC, tapi di sini, sorry. Ini
ya. Nah, dari sini A, B, C, D, E-nya nanti di sini. Nah, begitu. Ya. Ini A, B, C, D, E, ya. A, B, C, D, E dengan kelihatannya sudah ada 3 sudah ada 2 korektif yang memenuhi syarat sebagai triangle, yaitu 1, 2, 3. Bahkan udah 3. Artinya E-nya ini di posisi manapun juga sudah memenuhi syarat. Selama dia bangunannya ini seperti ini, biru seperti ini, ya. Ini sudah memenuhi syarat untuk sebagai E, syarat minimal, ya, sudah memenuhi syarat. Sehingga dari sini, justru kalau lihat dari sini, maka setelah ini akan terjadi penurunan. Kalau lihat di time frame ini, kalaupun misalnya terjadi kenaikan harga di sini, ya, ini karena untuk memenuhi syarat sebagai E-nya saja. Dan sekarang minimalnya pola E-nya sudah terbangun, sudah memenuhi syarat. Cukup begitu, ya. Tinggal sekarang menunggu E saja. Apakah E di sini, ketinggiannya sampai di sini, ya. Bebas memang, karena di posisi seperti sekarang, apa namanya itu, E ini, karena persyaratannya minimal untuk membangun sebuah triangle sudah terpenuhi, ya, seperti ini. Jadi setelah ini kita tunggu yang E-nya sampai di mana. Setelah ini akan turun, ya, turun untuk membangun. Nah, yang besarnya ini yang akan terbangun. Itu kalau kita lihat tadi kanal paralel yang kecil, kadang kanal paralelnya adalah kanal paralel yang ini, yang di daily. Nah, seperti itu, ya. Ini sedang di topnya, maka dia untuk membangun kanal paralel yang di level daily-nya di sini. Apakah ini menjadi sebuah reversal secara garis besar? Ya, belum, karena kalau lihat kita di weekly-nya, ya belum ada ciri-ciri apa-apa, belum. Ya, belum sampai. Ya, jadi bangunan ini baru bangunan, misalnya ini adalah X, ini adalah naiknya A, ini B-nya turun, nanti C-nya naik lagi. Ya. Mungkin C-nya di sini. Jadi masih di jangka panjangnya ini baru masih di area korektif yang bisa jadi fungsinya sama seperti tadi, bisa menjadi sebuah continue atau bisa jadi menjadi sebuah, kalau hanya melihat sini saja maka dia bisa jadi continue. Kalau melihat daerah sini sampai sini. Tetapi kalau kita perhatikan dari sini, ya, maka ini adalah B-nya, ya, segmen keduanya, ini segmen ketiganya. Ini X-nya nanti dia bangun yang seperti tadi untuk tanda-tanda reversal. Ya. Jadi kalau untuk jangka pendeknya, nah seperti ini, maka situasi yang ini sebagai bawah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 memenuhi syarat. Ya. Lebih terdukung membangun ini. Betul, misalnya 4-nya katakanlah tadi kalau dia masih naik untuk membangun E-nya seperti ini. Ya, bisa jadi seperti itu, ya. Masih ada kesempatan naik. Ya. Tapi di sini adalah bangunannya adalah seperti ini. Di bangunan detailnya di time frame H4-nya adalah seperti ini. Sedangkan di time frame yang besarnya, di daily-nya yang lebih besarnya, dia sedang menunggu katakanlah 1 hari lagi besok itu untuk membangun E-nya lagi. Ya, dia sedang membangun E. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan? Jawabannya adalah time frame berapapun Anda tunggu. Sebaiknya Anda menunggu. Menunggu yang E-nya untuk memastikan apakah ini sejauh mana selesainya. Kalau di sini daily-nya, ya, mungkin butuh 2 hari lagi untuk E-nya terbangun lengkap. Ya, 2 atau 3 hari lagi. Sedangkan kalau kita perhatikan di time frame 4 jamnya, artinya bahwa ini, ya, kalau lihat seperti ini, ini time frame 1 jam, ya. Sorry. Nah, kalau lihat 1 jamnya, maka sama ini pun juga menunggu D, ya. Menunggu segmen keempatnya. Ini keempatnya nanti bangun 5. Walaupun memang tadi ini kan
belum tentu bahwa ini memang bangunan 5 ini ya, impuls belum tentu. Bisa jadi yang tadi ya, kalau ini memang benar, ini naik lagi sampai di sini, baru dia gagal di situ. Dia akan membangun. Jadi tergantung pola 5-nya ini terbangun. Kalau memang terbangun seperti ini pola 5, ya, ini katakanlah naik, sebenarnya dia menjadi sebuah bangunan E yang sininya. Sehingga dia turun. Jadi nanti bedanya itu hati-hati di segmen setelah 4 ke 5-nya ini. Ya. Kalau 4 ke 5 itu menjangun sebuah impuls, ciri-ciri nanti perilaku pasca. Kalau di Elliott Wave model itu ada uji pasca dan segala macamnya ada, sehingga itu benar-benar impuls. Sehingga kalau ini impuls, benar-benar impuls, maka setelah ini bakal reversal. Atau, dan itu sesuai dengan situasi di daily, di mana itu adalah sudah E-nya sudah terbangun ya, minimalnya sudah terpenuhi ya. Tetapi kalau jadi merah lagi ya masih menunggu untuk membangun sebuah E. Walaupun tidak menutup kemungkinan ini bangunannya hanya sekedar C ya, bukan sebuah triangle gitu, bahwa ini memang benar-benar selesai. Dari mana? Karena di sini C-nya pun juga satu segmen ya. Segmennya mono, gelombang mono. Ini satu garis ini biru semua ya. Mono gitu. Dengan mono ini kita tidak tahu bahwa dia pola 3 atau pola 5. Yang membedakan nanti di segmen sekarang. Kalau dia sampai di sini terus ternyata dia turun ya, turun, membangun segmen merah lagi, tetap bar merah lagi sini, terus turun lagi, artinya ini adalah sudah selesai sebagai flat, hanya sebagai flat. Sehingga ini adalah bangunan kombinasi yang diakhiri sebuah flat ya. Jadi kita menunggu untuk reversal ya, minimal reversal bullishnya sampai di sini ya, turunnya sampai di sini. Bearishnya ya sampai di sini untuk membangun paralel di time frame daily-nya. Oke. Baik, saya cukupkan analisa di GOT-nya sampai di sini. Silakan jangan lupa untuk like, subscribe ya, atau tanda alarmnya kalau di YouTube ya. Ya. Atau sebuah kehormatan kalau Anda juga share ide ini ya. Dan kalau misalnya Anda meminta untuk menganalisa di market lain, silahkan sampaikan di komentarnya ya. Apakah di Bitcoin, di Forex ya, silahkan, atau di saham pun juga silahkan. Sekian, terima kasih.